Tak disangka, Bang Haji berani bicara belak-belakan tentang dosa kaum Habib keturunan Ubaidillah. Selamat datang Raden Haji Omah Irama di dunia pelurusan nasab dan sejarah bangsa Nusantara. Ketika tes DNA, mereka menolak, bahkan mengumumkan tes DNA haram. Ini kan lebih nambah lagi kecurigaan umat ini bahwa dia tidak mau tes DNA karena takut ketahuan aslinya. Sementara secara internasional telah terdeteksi bahwa Ba'alawi ini telah terkonfirmasi asal grupnya adalah gay. Di samping itu, ada klaim-klaim dari Ba'alawi yang kita bisa dengar sendiri tentang begitu luas tersosialisasi bahwa kalau nggak ada habaib Indonesia yang akan merdeka, bahwa pahlawan-pahlawan nasional di Ponorogo yang itu adalah semua habaib, waduh semua habaib, dan bendera merah putih itu dari habaib, kemudian Garuda dari habaib. Ini artinya ada satu klaim yang jelas. Astagfirullahaladzim, ini yang menimbulkan keresahan di kalangan umat ini. Timbullah keresahan, apakah Ba'alawi ini tidak sekedar mengklaim sebagai turunan Nabi, tapi mau mengkooptasi bahasa Indonesia, mau menghegemoni gitu. Bahasa Indonesia ini gue yang kasih, Indonesia ini gue yang merdekain. Setelah menafikan para pejuang sesungguhnya, menafikan Wali Songo itu yang mengislamkan Indonesia jauh sebelum mereka datang ke Indonesia. Raden Haji Omah Irama, siapa yang menyangka seorang yang selama ini terlihat begitu mesra dengan orang-orang kalangan Habib keturunan Ubaidillah, seorang yang selama ini pergerakan politiknya selalu sejalan dengan geng Petamburan pimpinan Rizik Syihab dan sekutu-sekutunya, ternyata beliau justru sangat berani dalam bersuara dan kini turut andil serta ikut bagian dalam perjuangan pelurusan nasab dan sejarah bangsa Nusantara. Dari podcast Bang Haji yang begitu panjang, yang hampir seluruhnya berisi tentang pencerahan, ada beberapa hal yang ingin kita ulas mengingat hal tersebut sudah kita suarakan sejak lama, di mana klaim yang dilakukan oleh kaum Habib terhadap tokoh-tokoh penting yang membangun peradaban bangsa adalah bentuk ancaman yang sangat nyata terhadap eksistensi dan kebesaran bangsa kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Haji Omah Irama bahwa klaim kaum Habib terhadap simbol dan tokoh-tokoh pembangun peradaban bangsa patut dipertanyakan bahwa hal tersebut adalah sebagai bentuk propaganda mereka untuk mengkooptasi dan menghegemoni kaum Habib terhadap bangsa kita. Sebab jika pembelokan sejarah dan nasab para leluhur bangsa seandainya sukses besar dilakukan oleh golongan mereka, maka bukan tidak mungkin anak cucu kita di masa depan semuanya akan menjadi manusia-manusia yang sama sekali tidak memiliki kebanggaan sebagai suatu bangsa karena sejarah yang tercatat para leluhurnya tidak mempunyai peran sedikit pun dalam membangun peradaban, dan peradaban yang dinikmati oleh anak cucu kita tertulis dibangun oleh kaum imigran Yaman dari golongan Habib keturunan Ubaidillah, si cucu palsu Rasulullah. Bahaya dari efek pembelokan nasab dan sejarah oleh kaum Habib, jika kita mau menyadarinya, sebenarnya tidak perlu menunggu di masa depan, di masa anak cucu kita. Lihatlah di masa sekarang di mana efek dari pembelokan nasab dan sejarah Wali Songo penyebar agama Islam di Nusantara yang diklaim bahwa Wali Songo berasal dari Yaman dan berasal pula dari keluarga Habib Bani Ubaidillah. Seorang Bahar Smith yang hanya seorang keturunan imigran berani menghina umat Islam bangsa Nusantara bahwa jika bukan karena kedatangan moyang mereka, maka bangsa kita niscaya masih menjadi bangsa penyembah batu, pohon, dan sebagainya. Dedengkot Robitoh Alawiyah Taufik Assegaf berani berbicara di depan publik bahwa kedatangan datuk-datuk mereka adalah untuk mencetak ulama dan kiai di Nusantara, mengingkari sejarah aslinya yang tercatat di dalam kitab Al-Istisadah min Akhbarisadah, karya seorang Habib yang merupakan pelaku sejarah yang mengatakan bahwa golongan mereka Bani Ubaidillah adalah kaum yang sengaja didatangkan untuk bekerja kepada penjajah kafir Hindia Belanda. Orang yang bisa berpikir luas dan cerdas sudah pasti bisa membaca gelagat kaum Habib yang sangat masif mengklaim tokoh-tokoh pembangun peradaban bangsa sebagai leluhur mereka, seperti yang disampaikan oleh Bang Haji Omah Irama bahwa itu semua patut dicurigai sebagai propaganda agar kaum Habib bisa mengkooptasi dan menghegemoni seluruh bangsa Nusantara.
maka sangat mendobolkan ketika kita berusaha melawan segala bentuk kejahatan mereka. Justru ada orang-orang pribumi Nusantara yang memusuhi kita berdiri tegak membela kejahatan yang dilakukan oleh golongan anak cucu Ubaidillah. Dan jika para pembela kaum Habib selalu mengatakan bahwa mereka hanyalah oknum yang tidak mempresentasikan golongan Habib semuanya, maka cermatilah pengalaman Bang Haji Roma Irama di masa muda, di mana ketika beliau mengcounter doktrin sesat seorang Habib ketika berceramah, yang isi ceramahnya kurang lebih sama dengan apa yang pernah disampaikan oleh anak Taufik Assegaf, bahwa ketika ada Habib yang maksiat, mabuk-mabukan, judi dan sebagainya, maka kita yang dianggap sebagai orang biasa oleh golongan mereka, kita tidak boleh menegurnya, karena dia adalah cucu Rasulillah. Ketika Bang Haji mengcounter doktrin sesat mereka, sekelas Habib sepuh yang katanya alim alamah justru meminta agar Bang Haji tidak lagi mengulanginya, meskipun apa yang disampaikan Bang Haji itu benar semuanya dalam pandangan agama. Habib ini berpidato, saya waktu itu sebagai penceramah kedua. Dia cerita, saya kaget-kaget ini. Itu kalau ada anak Habib, walaupun dia mabuk-mabukan, walaupun dia penzina, pencuri, penjudi, jangan kata-kata, dia itu turunan Nabi, jangan disakiti, jangan diomelin, biarin aja, dia itu ahli surga. Saya teranjak mendengar itu, anak begitu bisa dalam hati ini. Habis dia ceramah, anak naik. Gilirannya kedua, penceramah mewakili generasi muda. Aneh mantap itu semua. Itu yang Habib yang saya hormati tadi, mohon izin bisa koreksi antum. Itu Allah Ta'ala. Ribut seperti itu. Di masjid ramai, ada banyak wajib ini. Akhirnya saya dipanggil sama satu Habib sepuh yang kita kenal, beliau adalah Al-Alim Al-Alamah. Kita kenal dia Al-Mahfuz juga. Saya dipanggil, ente yang mau mahar kemana? Ente yang mau mahar kemana orang jam hari itu? Ya saya tanya, mau dikoreksi dikit. Yang ente ngomong itu nggak salah, tapi tolong jangan diulangi lagi. Maksudnya yang dibilang itu salahnya bikin aja. Bukan jadi ngomongin lagi. Ente nggak salah, ente benar, ente ucapan semua benar, dibenarkan. Ente benar. Cuman ucapan-ucapan itu jangan diulangi lagi karena tidak kondusif untuk ukhuwah Islamiyah, kira-kira tidak bagus untuk persatuan umat Islam. Ya kan, sejak saat itu pasti berlemburut. Itu berapa puluh tahun yang lalu ya. Dari kisah Bang Haji Roma Irama yang mengcounter doktrin sesat seorang Habib yang kemudian menimbulkan keributan di antara para muhibbinnya. Lalu seorang Habib sepuh yang katanya terkenal alim alamah justru melarang Bang Haji untuk tidak lagi melakukannya, walaupun alasan Habib sepuh tersebut adalah untuk menjaga ukhuwah Islamiyah. Itu sudah cukup untuk menjadi bukti yang sangat nyata bahwa kejahatan yang dilakukan oleh kaum Habib sejatinya bukanlah dilakukan oleh segelintir oknum saja, namun kejahatan tersebut sengaja dilindungi oleh seluruh Habib Bani Ubaidillah, termasuk para Habib sepuh yang katanya adalah seorang ulama yang terkenal alim alamah. Bahkan jika kita cermati kisah dari Bang Haji Roma Irama, bisa jadi diamnya para kiai terhadap doktrin sesat yang selama ini disebarkan oleh kaum Habib kepada umat Islam bangsa Nusantara adalah akibat pelarangan dari para Habib sepuh juga, dengan alasan yang sama seperti Bang Haji Roma Irama, yaitu demi menjaga ukhuwah Islamiyah. Dan jika seandainya itu semua benar adanya, maka betapa bodohnya para kiai kita yang hanya bisa tunduk dan patuh terhadap alasan tidak masuk akal yang disampaikan oleh golongan anak cucu Ubaidillah. Sungguh agama Islam tidak akan pernah tersebar di seluruh dunia jika saja Rasulullah dahulu memiliki sikap yang sama, yakni memilih diam, tidak mau menegakkan kebenaran di atas dunia demi menjaga ukhuwah dan kondusivitas di antara sesama kaum Arab jahiliyah. Sangat tidak bisa diterima oleh akal kita sebagai seorang manusia membiarkan doktrin sesat kaum Habib keturunan Ubaidillah dengan alasan menjaga ukhuwah Islamiyah, karena bagi kita itu semua hanyalah kedok dari golongan mereka agar doktrin tentang kemuliaan kaum Habib tetap bisa disampaikan kepada umat Islam tanpa ada halangan dari siapapun juga.
Sekali lagi bagi para pembela Habib keturunan palsu Rasulullah, narasi kalian bahwa pelaku kejahatan serta penyebar doktrin sesat dari kalangan Habib keturunan Ubaidillah itu hanya dilakukan oleh segelintir oknum saja yang tidak mempresentasikan kaum Habib seluruhnya. Kini narasi tersebut telah terbantahkan dengan sendirinya berdasarkan pengalaman dari Bang Haji Roma Irama yang justru dilarang oleh sesepuh kaum Habib yang katanya alim alamah agar tidak lagi mengcounter doktrin sesat yang dilakukan oleh orang-orang dari golongan mereka. Bagi kita, itu semua jelas bentuk perlindungan dari seluruh habaib ketika ada orang dari golongan mereka yang menyebarkan doktrin sesat kepada umat Islam bangsa Nusantara.